Halo guys, welcome back to Lotok ID dengan gua Philip Fidlar di sini. Hari ini gue bakal ngebahas terkait dengan bagaimana cara menjerat pembuat situs berita palsu atau situs apapun lah yang tujuannya itu menyebarkan hal-hal yang misleading, menyesatkan, baik itu berita ataupun tidak bukan berita ya. Selama itu bisa dikenakan pada suatu pasal, maka bisa kita coba untuk tindak lanjuti melalui pidana. Jadi video kali ini nih jarang, maksudnya nggak sedikit sih orang yang bertanya, bahkan seperti nggak ada. Tapi uh, maraknya di era online saat ini, situs-situs berita palsu tuh bertebaran dengan berita-beritanya mereka, baik itu fakta, baik itu setengah fakta, baik itu bukan fakta sama sekali, baik itu sepenuhnya adalah sebuah kebohongan. Kita nggak bisa bedakan lagi. Lantas, apakah kita bisa menjerat terhadap pembuat situs seperti itu? Jadi video ini diambil dan dibawakan berdasarkan artikel dari hukumonline.com dengan judul menjerat pembuat situs berita palsu oleh Joshua Sitompul. Oleh karena itu, tidak perlu berlama-lama lagi dan check this out. Jadi kita mulai dengan pertanyaan. Apakah ada sanksi bagi orang yang menyebarkan informasi yang bersumber dari situs berita palsu? Apakah mesti ada aduan dari pihak yang dirugikan terlebih dahulu atau setiap orang bisa langsung melaporkan orang lain yang tetap menyebarkan berita palsu itu? Dan bagaimana juga menjerat pelaku pembuat situs berita palsu itu mengingat kabarnya servernya berasal dari luar negeri? Apakah hukum di Indonesia atau hukum kita ini bisa menjangkaunya? Jadi pertama-tama itu kita harus memahami dulu bahwa dalam Undang-Undang ITE kita tidak bisa melepaskan permasalahan terhadap berita-berita seperti ini, apalagi suatu situs kan berarti berita online ya. Jadi tidak bisa dilepaskan dari undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi yang pertama itu uh, yang patut dilihat adalah distribusi konten yang dilarang oleh undang-undang. Kedua ialah keberlakuan hukum Indonesia terhadap tindak pidana siber. Dan yang terakhir adalah situs berita palsu. Nah, kalau misalnya kita melihat dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa langsung masuk dalam suatu perumpamaan atau interpretasi. Uh, Polan misalnya menyebarkan satu informasi. Polan mendapatkan informasi itu dari situs berita palsu TV XYZ. Kemungkinan yang ada antara lain, pertama, konten yang bersumber dari situs berita palsu itu adalah konten yang salah atau menyesatkan, atau kita bisa sebut sebagai misleading. Dan yang kedua adalah konten yang dimaksud adalah konten yang benar meskipun berasal dari situs berita palsu. Nah, jadi ini agak berbeda nih. Yang satunya memang kontennya itu misleading dan itu dari situs berita palsu. Yang kedua adalah kontennya benar tapi dari situs berita palsu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kemungkinan pertama, banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan. Apakah pengirim mengetahui bahwa informasi tadi itu merupakan suatu informasi yang salah? Semisal, ada berita yang menyatakan bahwa COVID-19 dapat disembuhkan dengan meminum air putih sambil sembari loncat 30 kali. Nah, itu. Apakah itu merupakan suatu informasi yang salah? Apakah pengirim mengetahui bahwa itu sudah pasti salah atau dia nggak mengetahui sama sekali? Yang kedua, apakah pengirim mengetahui bahwa situs tersebut adalah situs berita palsu? Karena mudah sekali kita mengetahui apakah itu situs berita asli atau tidak apabila memang mereka mengcloning atau misalnya membuat seperti ini. Liputan 6. Kita tahu Liputan 6 itu dari salah satu stasiun televisi. Anggap aja SCTI seperti itu. SCTI.com seperti itu. Tapi ada Liputan 6 juga, berita dari Liputan 6, akan tetapi websitenya tuh udah bukan scti.com lagi, tapi misalnya .net atau blogspot. Nah, itu perlu diketahui apakah situs berita itu merupakan situs berita yang palsu. Lalu yang terakhir adalah apakah konten yang dimaksud adalah konten yang melanggar hukum. Apakah konten penghinaan atau pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, atau apakah konten tersebut dari penyebaran berita tadi merupakan penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen atau konten sara. Nah, kalau misalnya kita lihat kemungkinan selanjutnya, kemungkinan kedua yang tadi itu
kontennya benar tapi situs beritanya palsu, maka dapat tidaknya dipidana orang yang dimaksud ditentukan juga pada ada atau tidaknya konten yang melanggar undang-undang. Sebagai contoh, jika situs berita palsu TVXYZ menginformasikan bahwa Mawar adalah seorang wanita tunasusila yang telah memiliki seorang anak di luar nikah, hasil hubungannya dengan seseorang pejabat tinggi di suatu instansi negara. Apabila pejabat tersebut merasa nama baiknya dicemarkan, ia dapat melapor kepada pihak yang berwajib mengenai adanya dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE. Nah, jadi kita lihat lagi nih. Oke, kontennya benar. Tetapi bisa nggak kalau misalnya kita lihat tindak pidana dari suatu konten itu? Oh, ini ada isu pencemaran nama baik. Oh, ini ada saranya dari isi kontennya. Dan yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan laporannya. Nah, apabila admin dari situs palsu TVXYZ itu menggunakan logo, nama, warna, nama wartawan sehingga seolah-olah situs tersebut adalah situs yang legit, situs misalnya ada dua, yang TVXYZ itu ada yang real dan ada lagi yang satunya TVXYZ tapi yang palsu itu. Apabila TVXYZ yang palsu ini menggunakan seluruhnya tadi, logo, nama, warna, nama wartawan, sehingga situs mereka itu dianggap sebagai situs yang legit atau situs yang benar, maka pelaku atau admin itu dapat dijerat dengan pasal 35 Undang-Undang ITE. Nah, jadi ini kita perlu mengetahui nih, kalau misalnya dari kemungkinan kedua itu mereka bisa dijerat oleh pasal-pasal tertentu di Undang-Undang ITE. Salah satunya adalah yang tadi, pertama, pencemaran nama baik atau penghinaan berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dan yang kedua itu ialah pasal 35 Undang-Undang ITE. Nah, ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang ITE selalu memasukkan unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Nah, dengan sengaja itu maksudnya apa? Dengan sengaja itu maksudnya tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak artinya tidak memiliki hak berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau alas hukum lain yang sah. Oleh karena itu, harus dilihat kesengajaan pelaku dan ada tidaknya hak pelaku dalam menyebarkan informasi. Nah, kalau misalnya kita melihat apakah ini berlaku, kan tadi pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ya ini servernya di luar negeri. Nah, karakteristik ruang cyber itu sebenarnya tanpa batas dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, mengakibatkan batas-batas yurisdiksi suatu negara itu semakin menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, konflik yurisdiksi itu dapat semakin besar. Nah, menyikapi hal ini sebenarnya banyak negara loh, bukan cuma Indonesia aja, banyak negara yang sudah memperluas ruang lingkupnya seperti Singapura dan juga negara lain seperti Malaysia. Di Indonesia sendiri itu juga diatur di pasal 2 Undang-Undang ITE yang mengatur keberlakuan hukum siber Indonesia secara luas. Bunyinya ialah undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan 1. Ekonomi nasional, 2. Perlindungan data strategis, 3. Harkat dan martabat bangsa, 4. Pertahanan dan keamanan negara, 5. Kedaulatan negara, 6. Warga negara, 7. Badan Hukum Indonesia. Nah, oleh karena itu, meskipun server tadi ditempatkan di luar Indonesia, hukum Indonesia secara normatif ya dapat menjangkau perbuatan yang dimaksud sepanjang pelaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE, maka hukum Indonesia dapat menjangkau pelaku juga. Akan tetapi secara aplikatif, kan tadi kan normatifnya ya, secara aturannya, tapi kalau misalnya kita lihat realnya, hal ini akan menimbulkan tantangan tersendiri karena adanya perbedaan yurisdiksi. Kesulitan yang mungkin timbul ialah kesulitan dalam meminta data yang akan dijadikan sebagai alat bukti di Indonesia. Keberhasilan mendapatkan data dari perusahaan server atau hosting di luar negeri dapat sangat tergantung pada hubungan baik kedua negara yang didasarkan MLA atau Mutual Legal Assistance atau hubungan diplomatik. Nah, sebenarnya Indonesia juga punya undang-undangnya sih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Ini yang mengatur tentang permintaan bantuan masalah pidana, mulai dari bantuan informasi sampai ke ekstradisi. Dan tapi itu panjang banget ya. Nah, next, situs berita palsu. Nah, apabila situs resmi TVXYZ adalah www.tvxyz.co.id, lalu ada juga yang ngebuat
www.tvxyz.net, dan pelaku menggunakan logo resmi, warna, tampilan, nama wartawan dan redaksi, dan alamat resmi TVXYZ, dan membuat konten seolah-olah adalah situs resmi TVXYZ, maka pelaku dapat dijerat ketentuan pasal 35 Undang-Undang ITE, yang mana berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Nah, kan tetapi apabila pembuat situs hanya menggunakan nama domainnya aja, misalnya domain www.tvxyz.net, tapi tidak menggunakan logo, terus logo resmi, warna, tampilan, nama wartawan dan lain-lainnya, maka pembuatan dari website tersebut berdasarkan Undang-Undang ITE itu belum bisa masuk atau dikenakan dalam jerat pidana pasal 35 tadi. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pertama, kalau misalnya kita lihat di peraturan kita, sanksi bagi orang yang menyebarkan informasi yang bersumber dari situs berita palsu itu harus dilihat kembali kontennya, yaitu apakah kontennya tadi itu dilarang oleh undang-undang. Lalu apakah semisal memang itu berita palsu, apakah itu merugikan orang? Misalnya memang itu ada unsur pencemaran atau itu unsur sara dan lain sebagainya. Lalu kalau misalnya kita berpikiran terus kalau dia hosting servernya ada di luar negeri bagaimana? Ya secara normatif bisa, karena mereka menciptakan atau menyebabkan suatu kerugian di wilayah Republik Indonesia, dan mereka juga berdasarkan Undang-Undang ITE terkualifikasi memenuhi setiap ketentuan yang ada untuk bisa dijerat, setiap unsur yang ada dalam pasal pidananya. Akan tetapi akan sulit diaplikasikan karena memang untuk melaksanakan tindakan seperti itu bukan hanya terbatas pada undang-undang satu negara saja, tapi bagaimana hubungan yang baik antara kedua negara. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita berpikiran anggapannya adalah situs berita palsu ini juga mencaplok, atau misalnya dia secara terang-terangan menggunakan nama logo resmi, warna, tampilan, nama wartawan, terus alamatnya juga yang sama, maka bisa dikenakan pasal 35 Undang-Undang ITE. Kalau kalian masih ada pertanyaan terkait dengan permasalahan dari pembuatan situs berita yang palsu, kalian bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Kalian silakan klik like, share, dan subscribe apabila kalian merasa video-video dari Lotsok ID ini bermanfaat. Dan jika kalian merasa mendapatkan informasi baru, kalian bisa nonton video-video lainnya yang ada di dalam channel YouTube ini. Oleh karena itu, terima kasih dan salam demokrasi.